saya jawab dulu dengan sangat singkat. Kalau untuk mendaftar, boleh. Sangat boleh. Tidak ada yang melarang kita untuk mendaftar. Punya 3 kriteria pelamar ini, kita harus betul-betul memahami. Yang pertama ini adalah untuk pelamar XTH K2. Nah, untuk pelamar XTH K2 ini dalam formasi itu diberikan tanda dalam kurung. Ya, diberikan tanda dalam kurung. Jadi untuk THK2 ini hanya ada di kantor wilayah, ya. Jadi sekali lagi untuk K2 ini hanya ada di kantor wilayah. Sehingga admin CASN kantor wilayah harus memastikan betul. Jangan sampai ada umat K2-nya yang tertinggal tuh. Jumlahnya ada 1.733. Apalagi nih? Ya, jangan sampai mereka kemudian tertinggal pendaftaran atau bahkan salah pendaftaran. Nah, ini jadi soal nantinya karena untuk XTHK2 ini adalah lanjutan daripada seleksi sebelumnya. Jadi mohon izin yang punya XTHK2 yang tahun 2021 yang lalu belum lulus sejumlah 1.733 itu diinventarisir. Nanti bisa berkoordinasi dengan admin pusat, siapa-siapa saja yang XTHK2-nya gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal dan juga jangan sampai salah ketika melakukan proses pengunggahan. Nah, ini Bapak Ibu mohon izin karena ada persyaratan yang berbeda. Ya, misalkan seperti di tahun lalu itu tidak ada surat izin dari orang tua atau wali untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, tapi tahun ini ada. Dan juga dipastikan jangan sampai menggunakan lamaran yang lama, nanti menggunakan lamaran tahun 2021 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Itu jadi soal ketika kemudian para pelamar ini sudah submit itu tidak bisa diulang gitu. Jadi jangan sampai layu sebelum berkembang. Jangan sampai kemudian tidak lolos seleksi administrasi gitu ya. Ini karena sangat sayang sekali gitu ya, formasinya bisa kosong karena khusus K2 ini formasinya dikhususkan. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi yang punya XTHK2 khususnya yang di kantor-kantor wilayah ini memastikan betul Pak, silakan diinventarisir berapa jumlahnya, ada 10 orang, ada 20 orang. Itu betul-betul dicari betul Pak. Kalau perlu didampingi Pak, gitu ya. Didampingi, jangan sampai kemudian mereka salah dalam memilih formasi, mengunggah dokumen hingga submit gitu ya. Ini jangan sampai salah gitu ya, khusus untuk XTHK2. Jadi betul-betul harus diperhatikan betul khususnya yang di Kanwil ini. Nah, syarat untuk XTHK2 ini seperti tadi disampaikan bahwa mereka adalah yang terdaftar di database PKN ya. Kita punya tersisa 1.733. Nah, kalau K2 yang sebelumnya itu sudah lulus ya 7.381 seperti itu, dan juga sudah mengikuti sudah diangkat, sudah juga mengikuti orientasi P3K di balai-balai dan juga sudah menerima gaji dan tunjangan gitu ya. Alhamdulillah sudah menerima gaji dan tunjangan untuk yang P3K sebelumnya. Nah, ini yang P3K yang XTHK2 yang tersisa 1.733 sekali lagi mohon agar diberikan perhatian, didampingi gitu ya untuk pendaftaran, jangan sampai salah dalam pendaftaran. Yang kedua adalah pelamar non-ASN Kementerian Agama. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan bahwa salah satu tujuan rekrutmen kita ini adalah sebagai bentuk upaya peta jalan penyelesaian non-ASN. Peta jalan penyelesaian non-ASN. Jadi sebagaimana kita ketahui peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang kemudian diikuti dengan surat edaran Menpan nomor 185 dan 1197 yang menyampaikan bahwa pada tahun 2023 atau 5 tahun setelah terbitnya PP 49 2018 maka tidak ada lagi status kepegawaian di instansi pemerintah selain PNS dan P3K. Nah, ini menjadi penting disampaikan karena sebagai salah satu upaya bahwa Kementerian Agama salah satu kementerian yang memiliki jumlah tenaga non-ASN terbanyak di seluruh kementerian dan lembaga lainnya. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini kriteria yang kedua gitu ya, adalah pelamar yang telah mengabdi gitu ya, telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama. Jadi kalau dia pernah mengabdinya itu tahun 2017, sekarang sudah tidak aktif lagi ya, ini tidak masuk dalam kriteria ini gitu ya. Jadi kriterianya adalah telah mengabdi di Kementerian Agama dan masih aktif bekerja hingga sampai periode pendaftaran, artinya sampai dengan saat ini seperti itu, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamarnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Kalau dia guru tentu harus punya pengalaman guru. Kalau dia melamar penyuluh tentu dia harus punya pengalaman penyuluh. Kalau dia adalah pelamar misalkan peralatan komputer, maka dia harus memiliki pengalaman di bidang peralatan komputer dan seterusnya. Artinya jabatan atau pengalaman yang relevan dengan bidang jabatan yang dilamarnya. Jadi ini mohon izin kriterianya. Untuk kategori kedua, bagi pelamar non-ASN Kementerian Agama, pelamar ini adalah pelamar yang telah mengabdi di Kementerian Agama, masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran saat ini, gitu ya, dan wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pelamar lainnya atau pelamar umum, gitu ya, kami menyebutnya pelamar lainnya, adalah pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria angka 1 dan angka 2 di atas, gitu ya. Namun demikian, wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang membuktikan bahwa dia itu memiliki pengalaman kerja. Kita bahas nanti di slide selanjutnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kami ulangi ya, karena dengan Zoom barangkali ketika kita berbicara sedang ditinggalkan ke belakang Zoom-nya atau jaringan koneksi internetnya kurang bagus, jadi kami ulangi. Untuk pelamar XTHK 2 adalah mereka yang telah memiliki ada di pangkalan data BKN, kemudian telah memiliki kartu peserta ujian, gitu ya, di tahun 2021 dan masih aktif. Nah, kalau sudah tidak aktif berarti tidak termasuk dalam kategori atau kriteria ini. Yang kedua adalah pelamar non ASN telah mengabdi di Kementerian Agama dan masih aktif bekerja hingga sekarang, gitu ya, periode pendaftaran dan memiliki pengalaman yang relevan dengan bidang jabatannya, serta selanjutnya adalah pelamar lainnya atau pelamar umum yang tidak masuk dalam kriteria nomor 1 dan nomor 2. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ini persyaratan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Biro, warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 1 tahun sebelum masa usia pensiun, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan terlibat politik praktis. Ini informasi yang kita terima belakangan ini banyak KTP yang kemudian dicatut, gitu ya, dicatut oleh partai-partai politik tertentu, gitu ya, yang sebenarnya tidak mengikuti, gitu ya, tapi karena KTP-nya tercatut ini jadi masalah. Nah, ini mohon nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan. Kemudian ini yang paling penting nih, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah tadi malam kemudian diumumkan itu muncul beberapa pertanyaan ke kami, misalkan seperti, Pak, kami ini mengusulkannya kualifikasi pendidikannya ABC, gitu ya, karena existing kami yang ada itu ini, gitu, tapi kenapa yang keluar berbeda, kok tidak sama? Bapak Ibu, kami perlu jelaskan, jabatan fungsional, sekali lagi ya, jabatan fungsional itu memiliki ketentuan. Jadi tidak mungkin kalau jabatan fungsionalnya adalah peranata komputer, karena existing tenaga honorer Bapak Ibu adalah S1 hukum, tapi dia punya keahlian komputer, kemudian dia bisa mendaftar, ya tidak bisa. Kualifikasi pendidikannya tentu akan tidak sesuai dengan formasi yang ditetapkan. Kita memahami bahwa tenaga non-ASN kita dari latar belakang yang berbeda-beda, dari jenis pendidikan yang berbeda-beda. Namun, jabatan fungsional itu memiliki ketentuan. Contohnya misalkan, jabatan fungsional peranata komputer, gitu ya. Dia memiliki ketentuan di dalam Permenpannya bahwa jabatan fungsional perangkat komputer itu berasal dari sarjana teknologi informasi, teknik informatika, sistem informasi, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu mengusulkan karena tenaga existingnya adalah S1 hukum, gitu ya, sehingga Bapak Ibu ketika diumumkan, kok nggak ada Pak S1 hukum? Ya tidak ada, karena tidak disetujui oleh Kementerian PAN dan RB, karena sudah ada ketentuan. Jadi Bapak Ibu mohon izin sekali lagi, yang masih bertanya kenapa kemudian kualifikasi pendidikannya beda Pak sama yang kami usulkan, gitu ya. Nah, mohon dicek kembali, gitu ya. Hanya 3 jabatan yang kualifikasi pendidikannya itu bisa dibuka umum. 1 arsiparis, yang kedua analis kebijakan, yang ketiga pengembangan teknologi pembelajaran. Selebihnya itu sudah spesifik. Misal jabatan analis hukum, ya dia harus dari S1 hukum. Pak, kami punya Pak, tapi dia S1 pendidikan agama, tapi dia jago Pak hukumnya. Ya tidak bisa tetap, karena aturannya
bahwa jabatan fungsional itu memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Mudah-mudahan sudah clear Bapak Ibu ya terkait dengan kualifikasi pendidikan. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang japri-japri atau kontak-kontak gitu ya. Kenapa kemudian berbeda? Karena sesungguhnya ini sudah kami jelaskan beberapa waktu yang lalu. Kemudian selanjutnya Sehat Jasmani dan Rohani ini pasti bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI gitu ya. Jangan nanti setelah diangkat gitu tiba-tiba mengajukan biasa ya pindah sana pindah sini. Ini tidak diperkenankan. Selanjutnya ini wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah ini sudah jelas karena tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 970 tahun 2022. Nah paling singkat pengalaman di bidang jabatan yang relevan adalah 2 tahun untuk jabatan fungsional pemula, terampil atau ahli pertama. Ahli pertama ini biasanya D4 atau S1 ya. Terampil ini biasanya D3 gitu ya. Nah, mereka harus memiliki pengalaman jabatan minimal paling singkat 2 tahun. Untuk jabatan fungsional ahli muda, ini biasanya dosen nih, asisten ahli ya. Minimal memiliki pengalaman 3 tahun. Paling singkat 5 tahun untuk jenjang ahli madya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apa kemudian yang membuktikan untuk pengalaman-pengalaman di bidang kerja ini? Misal kami ingin memberikan contoh begini. Ada existing Bapak Ibu yang mengabdi di Kementerian Agama, kemudian baru mengabdi kira-kira 1 tahun yang lalu gitu ya. 1 tahun yang lalu dia ingin mendaftar untuk jenjang misalkan ya analis kepegawaian misalkan begitu untuk jenjang ahli pertama. Ya, tapi dia baru 1 tahun nih mengabdi di Kementerian Agama, tapi sekarang masih aktif. Pengalaman dia hanya 1 tahun, maka tidak masuk dalam kategori yang 2 tahun. Tapi bagaimana kalau kemudian dia pernah bekerja di instansi lain, pengalaman jabatannya juga relevan, baik di instansi pemerintah ataupun instansi swasta, maka itu bisa bersifat kumulatif dengan syarat kalau dia bekerja di instansi pemerintah, maka dia memiliki surat keterangan gitu ya, bekerja di instansi itu yang relevan yang ditandatangani minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2. Bagaimana Pak kalau yang di swasta, bisa nggak? Kalau yang bekerja di swasta pengalamannya bisa. Pengalamannya yang di swasta ditandatangani surat keterangannya minimal oleh kepala bagian ataupun direktur yang membidangi SDM di perusahaan tersebut. Nah ini Bapak Ibu mohon ini agak kita pahami ya bersama-sama gitu ya. Jadi nanti jangan langsung di TMS kan atau di ini gitu ya, harus diteliti betul-betul terkait dengan hal itu. Kemudian selanjutnya wajib mendapatkan izin tertulis dari suami, istri atau orang tua atau wali bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Jadi pengalaman kami di beberapa rekrutmen sebelumnya, kalau tidak ada surat izin suami atau istri, biasanya itu nanti ikut suami, ikut orang tua, ini dan seterusnya gitu. Padahal kebutuhan kita adalah di satker tertentu gitu ya. Ketika kemudian izin sana izin sini gitu ya, sehingga di awal kita udah tetapkan. Kira-kira kalau Anda itu nanti tidak diizinkan gitu ya, tidak ada izin tertulis ini dari suami ataupun istri atau orang tua wali gitu ya, maka ya sudah gitu kan, berarti Anda sudah memperjanjikan sejak awal gitu ya bahwa sudah mendapatkan izin tertulis. Selanjutnya mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin memberikan contoh untuk poin 11 ini. Misal ada jabatan fungsional penghulu. Jabatan fungsional penghulu itu hanya dapat dilamar oleh mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Bukan berarti tidak pro gender, bukan, tapi karena memang ketentuannya dalam peraturan Menteri Agamanya, karena penghulu ini akan menjadi wali hakim dan wali hakim wajib laki-laki, sehingga untuk yang jenis kelaminnya selain laki-laki tidak bisa melamar sebagai penghulu. Ini yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Agama atau yang lainnya. Tentu tidak bisa semua peraturan perundang-undangan kita tuangkan dalam konteks ini. Bapak Ibu yang